Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Al-Quran surah Luqman, dan ayat ini adalah diantara nasihat Luqmanul Hakim. Siapa Luqmanul Hakim, Bu? Bukan nabi, orang biasa, tapi hebatnya beliau karena disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran dalam satu surah khusus tentang dia. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan pernah menyekutukan Allah. Artinya apa? Hal pertama yang harus dididik terhadap anak adalah akidahnya. Allah itu esa, salat muna, puasa muna, zakat muna. Bukan bahasa Inggris muna, bukan les matematika muna, bukan rankingmu di sekolah nak, bukan. Tapi la tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kalau kita semua sudah sepakat bahwa fondasi dasar dalam agama Islam adalah akidah, yaitu mengesahkan Allah. Itu perintah pertama Bu ya dalam agama Islam Bu ya. Orang tidak disebut orang Islam kalau dia tidak mengatakan bahwa Allah itu esa. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu perintah pertama dalam rukun Islam ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan syahadat. Coba lihat yang pertama, yang kedua apa? Hah? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah akidah apa? Salatkah, puasakah, zakatkah? Ada yang mengatakan salat, ada yang mengatakan zakat ya Bu ya. Ada yang mengatakan puasa, tapi ternyata coba lihat di ayat ini bukan salat, bukan puasa, bukan umroh, bukan haji, tapi apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Perintah kedua setelah perintah mengesahkan Allah adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bukan sholat. Apa gunanya sholat kalau menelantarkan orang tua? Apa gunanya umrah berulang-ulang tapi tidak pernah menjenguk orang tua? Apa gunanya puasa, banyak sekali puasanya, kuat sekali puasanya, tapi kuat juga menyakiti orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah memerintahkan kita untuk berpikir. Allah tidak memberikan perintah tanpa alasan. Ya Allah, kenapa aku harus berbuat baik terhadap mereka? Kenapa aku harus berbuat baik terhadap ayah aku? Kenapa harus aku baik terhadap ibu aku? Karena apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu itu telah mengandung kamu dalam keadaan capek dan capeknya bertambah terus. Susah yang bertambah-tambah susah. Iya, susah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Berarti di surah itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Iya, tapi setelah tidak boleh mempersekutukan Allah, yang kedua adalah banyak loh di dalam Al-Quran ayat tentang begitu. Al-Baqarah 83. Tadi Ustadz Syah membacakan surah Al-Luqman 13-14. Surah Al-Isra ayat 23 juga bunyinya gitu. Wa qad rabbuka
Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi banyak ayat-ayat yang pertamanya pasti tauhid, yang keduanya pasti birrul walidain. Ya karena gini, mohon maaf. Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Ibu dan bapak. Oh iya benar. Yang mengandung kita? Ibu. Ibu dan bapak. Kok bapak kan enggak? Bapak itu mengandungnya di tulang belakang berupa cairan. Oh. Kemudian disimpan ke mama, mamanya mengandungnya di depan. Ini yang banyak anak-anak lupa. Lupa Cuma atau nggak tahu Pak Ustadz? Ya, cuma nggak pernah disebut papa karena dia tidak susah. Ya, Yang disebut adalah ibu karena dia susah. betul ya. Tapi kenapa bapak tidak pernah mau diakui? Sabar. Baiklah jamaah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Kita masih membahas tentang jangan benci terhadap orang tuamu. Nah, sekali lagi anak adalah penyejuk hati, tapi seringkali atau terkadang ada orang tua yang justru menjadi pemicu anak untuk tidak bersikap baik. Contohnya kayak tadi terlalu dikekang malah jadi berontak. Nah, silakan dijelaskan selengkapnya oleh Ustazah Oki. Baik Bapak dan Ibu, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita menginginkan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun bagi kita, penyejuk mata bagi kita, penyenang hati juga bagi kita. Betul nggak Bu? Tapi ada ternyata anak-anak yang justru membenci orang tuanya. Sebab apa? Sebab dari orang tuanya sendiri. Sebab dari orang tuanya dengan tingkah lakunya, dengan perilakunya yang membuat pada akhirnya anak menjadi tidak suka kepada orang tuanya. Begitu banyak nih jemaah yang ada di rumah juga pasti begitu banyak kasus-kasus yang dialami seperti ini. Ini hendaknya menjadi ladang introspeksi bagi orang tua, kenapa anak bisa bersikap seperti itu kepada saya. Ternyata anak adalah peniru paling ulung. Anak seperti spons yang gampang menyerap apapun yang dia lihat, yang dia dengar, itu akan ditiru oleh anak. Kalau ingin anak solih, orang tuanya contohkan untuk menjadi orang tua yang solih, maka anak pun akan menjadi anak yang solih. Kalau orang tua tidak ingin anak yang membentak-bentak, maka orang tuanya jangan membentak-bentak. Maka lihat, ternyata ada beberapa orang tua yang menyebabkan anak menjadi perilakunya tidak baik terhadapnya. Kita lihat beberapa di antaranya adalah dari kandungan dulu. Ternyata dari masa kandungan sudah bisa mempengaruhi seorang anak menjadi anak yang kelak besarnya khawatir menjadi anak yang berontak. Contoh dari asupan gizinya misalnya. Atau ternyata hal-hal traumatis itu bisa dirasakan oleh janin loh Bu. Contohnya apa? Ketika di dalam janin ada sebagian orang tua yang ingin melakukan tindakan aborsi. Memang mungkin bagi sebagian orang merasa bahwa anak bayi tidak paham. Tapi ternyata terekam di memori bawah sadarnya bahwa itu tindakan traumatis baginya. Jadi hati-hati bagi seorang ayah atau ibu yang tidak menginginkan kehadiran seorang anak melakukan tindakan yang mengakibatkan anak itu trauma, nanti lahirnya khawatir akan menjadi anak-anak yang juga berontak akibat dari orang tuanya. Kemudian apa yang ternyata sangat mempengaruhi adalah pola asuh. Dalam Islam kita mengenal tarbiyatul aulad ya Bu. Pendidikan untuk anak-anak, pola asuh dari orang tuanya seperti apa? Ingat, anak itu kata Rasulullah apa? Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Nasrani, Yahudi. Orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi anak yang seperti A, B, C, D. Terserah orang tuanya. Anak ibarat kertas putih kan Bu? Orang tuanya yang mewarnainya kan? Lihat bagaimana pola asuh bagi sebagian orang tua banyak sekali. Banyak orang tua yang senang mencaci maki anaknya sendiri. Anaknya mungkin diam, tapi dalam diamnya ada dendam yang sulit untuk dimaafkan dari sikap orang tuanya. Diam, dendam, lama-lama sudah besar. Jangan salahkan anak kalau pada akhirnya anak berbuat kasar akibat kasarmu terhadap anakmu dulu waktu kecil. Kemudian kesalahan dari orang tua yang membuat anak pada akhirnya tidak suka dengan sikap orang tua, membanding-bandingkan. Tidak ada seorang pun yang suka dibanding-bandingkan. Ibu suka nggak dibanding-bandingkan sama orang lain? Mah lihat tuh istri tetangga sebelah mah. Cakep benar mah, dandannya keren, kalau mama dasteran terus gitu. Suka nggak Bu dibanding-bandingin? Nggak suka. Anak juga begitu, nggak suka dibanding-bandingin dengan teman sekolahnya atau bahkan saudara kandungnya sendiri. Bahkan bisa jadi antar saudara kandung bermusuhan akibat apa? Akibat orang tuanya membanding-bandingkan anaknya. Ingat setiap anak punya potensinya masing-masing. Ketiga apalagi? Menghardik, mencaci maki, membanding-bandingkan, membentak-bentak. Membentak-bentak, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, man la yarham la yurham, tidak akan pernah disayangi orang yang tidak menyayangi. Rasulullah sangat marah ketika ada seorang ibu yang punya bayi, bayinya Rasulullah gendong, bayinya pipis.
Orang tuanya mengambil secara paksa. Kata Rasulullah, pipis ini bisa dibersihkan. Tapi ketika kau berbuat kasar, hati anak ini terluka. Gak tahu kapan bisa disembuhkan, kata Rasulullah. Hati-hati dengan perbuatan kasarmu yang mungkin terekam oleh anak-anak. Jadi mudah-mudahan tausiah pada pagi hari ini menyadarkan saya khususnya dan kepada kita umumnya yang memiliki seorang anak. Anak adalah amanah yang kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 apa? Ya ayyuhalladzina amanu Ku ampusakum wa anfusikum ahlikum wa nar. ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata setiap kita ini bertugas untuk menjaga keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apalagi ayah dan ibu yang punya kewajiban untuk menggiring keluarganya menuju surganya Allah. Ini contoh juga nih. Kadang-kadang kan anak orang tua. Saya misalkan saya orang tuanya Kinos ya. Ya. Nos. Iya Pak. Ya, ya. Coba Kinos. Iya Pak. Kinos. Masya Iya Allah. Pak. Kinos. Iya Pak. Oh iya juga ya. Iya. Otomatis Meniru. ya. Jadi orang tua itulah yang memancing anaknya untuk berbuat jahat. Nah, coba kita tanya nih sama Keisha. Keisha, kalau Bunda manggil di rumah gimana? Bunda manggil Keisha gimana? Atau Keisha, Keisha, gimana Bunda kalau manggil? Kak, manggilnya Kak. Oh, Kalau coba. Kakak Ica. Kakak, gitu gimana? Tuh, panggilannya, suaranya. Suaranya Besar gimana? nggak? Kenceng nggak? Kak. Hah? Kalau dipanggil. Lembut, Kakak. lembut enggak? Kalau nurut ya baik-baik, tapi kalau aku lagi nakal ya marah. Oh, Iya. Coba gimana? Gimana? Dipraktekkan. dipraktekin coba. Kalau lagi baik, kalau Keisha-nya lagi baik sama Bunda. Lagi nurut gimana? Kak, Oh, Nah, Kak. Kalau lagi Kak. nakal atau lagi nggak nurut? Kakak. Gimana Keisha gimana? Kak. Wow, Oh gitu. tapi Coba, tetap enggak. nyamperin ya. Aku lebih bagus Nggak, dari Kak, aslinya. Kadang kalau manggil Kisha itu dari pelan sampai kenceng baru dia denger. Oh. Gimana coba? Biasa kalau kakak, dia kan senangnya di kamar, di Iya. atas gitu. Kalau disuruh turun tuh paling susah. Oh. Suruh makan paling susah. Makanya jadi kalau manggilnya kakak dari pelan sampai kesalnya itu. Kakak turun nggak? Baru turun Ya gitu. gini, paling bagus itu buat aturan. Kayak anak saya tuh, Nora itu paling senang tinggal di kamar, ya sama. Jadi kalau mau makan, tapi aku bilang tidak boleh makan di kamar. Aku jelasin, nanti banyak semut dan sebagainya. Jadi dia paham, dia makan di meja makan. Baiklah ya. Nanti ada kisah inspiratif dari Ustadz Syam, kira-kira kisahnya seperti apa? Ustadz Syam mau kasih bocoran? Enggak. Rahasia. Enggak. Ya? Surprise. Biar pada antang di depan TV. Iya, yang saya khawatirkan kalau mati lagi itu. Enggak, insya Allah enggak. Oke, dan tentunya akan bagi-bagi rezeki Fiostin DS untuk jamaah yang di studio. Ada yang mau dapat rezeki? Beneran mau dapat hadiah nih dari Fiostin DS? Makanya jangan kemana-mana, hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Anak-anak kan masa kecil itu kan membutuhkan orang tua. Jadi kalau misalnya kita berlanjut dari kisahnya Ustadz Syam tadi kemudian melihat Keisha. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang merindukan kehadiran seorang ayah.